Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan para calon pemimpin masa depan Indonesia. Saya mau bertanya, apa skill yang paling dicari 5 tahun dari sekarang? Apa pekerjaan yang bahkan belum terpikirkan hari ini, tetapi akan menjadi primadona besok di masa depan? Jawabannya, kita tidak tahu pasti. Dan itulah intinya. Kita hidup di era yang oleh para ahli disebut sebagai era disrupsi, yaitu era di mana kepastian satu-satunya adalah ketidakpastian itu sendiri. Tsunami digital, kecerdasan buatan, otomatisasi, semua ini bukan lagi cerita di film fiksi ilmiah. Ini adalah idealitas di depan pintu kita. Lalu, di tengah badai perubahan ini, di mana posisi kita? Apakah kita hanya akan menjadi penonton atau menjadi korban yang tergulung ombak? Saya katakan dengan tegas, tidak. Kita, komunitas SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, adalah jawabannya. Kita bukan korban. Kita adalah navigator di tengah badai ini. Tapi bukan lagi tentang SMK yang kita kenal 10 atau 20 tahun lalu. SMK hari ini harus bertransformasi, bukan lagi sekedar bengkel atau praktek pencetak tenaga kerja atau pencetak kuli sebagaimana pameo SMK sekolah mencetak kuli, tetapi SMK harus menjadi launchpad talenta, landasan peluncuran bagi sumber daya manusia Indonesia yang tangguh, kompeten, dan unggul. Bagaimana caranya? Saya merumuskannya dalam formula sederhana 3K. K yang pertama, kolaborasi. Dinding antara sekolah dengan industri harus kita runtuhkan. Bayangkan, ruang kelas kita adalah miniatur dari lantai produksi. Bayangkan, para CEO dan manajer dari perusahaan mitra kita adalah guru tamu setiap minggunya. SMK tidak bisa lagi berjalan sendiri. Industri bukan lagi sekedar tempat magang, tapi adalah laboratorium bersama kita untuk inovasi. Disinilah Teaching Factory sebagai salah satu model pembelajaran inovatif memiliki peran yang signifikan. Yang kedua, kompetensi. Tapi bukan kompetensi yang kemarin. Mengoperasikan mesin itu penting, tetapi hari ini misalnya mesin bisa belajar sendiri. Kompetensi yang kita butuhkan adalah future proof skill, kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, kreativitas, dan yang terpenting, kemampuan untuk terus belajar. Kita tidak lagi mencetak operator, kita mencetak problem solver. Kita tidak lagi mencetak teknisi, kita mencetak inovator. Yang ketiga, dan ini yang paling fundamental bagi SMK, karakter. Apa artinya seorang teknisi jenius tapi tidak jujur, tidak berintegritas? Apa gunanya seorang manajer yang kompeten tapi rapuh mentalnya? Disinilah peran terbesar kita. Kita membangun manusia yang punya integritas, punya mental tangguh, yang tidak mudah menyerah, dan punya rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Inilah fondasi dari sumber daya manusia unggul yang dicita-citakan yang akan kita wujudkan bersama melalui sekolah menengah kejuruan. Maka dari itu, pada hari ini saya mengajak kepada semua untuk bergerak bersama. Sekali lagi, bergerak bersama. Yang pertama, untuk siswa-siswi SMK yang luar biasa, jangan pernah berhenti bertanya. Jadilah generasi pembelajar yang haus akan tantangan, bukan sekedar mencari ijazah. Kemudian untuk rekan-rekan guru yang hebat, mari kita menjadi inspirator, bakar semangat siswa kita, bukan hanya dengan teori, tapi dengan teladan yang nyata. Dan untuk Bapak dan Ibu orang tua wali murid, dukungan Anda sungguh adalah bahan bakar utama. Percayalah pada potensi anak-anak kita untuk menjadi besar melalui jalur vokasi. Dan untuk para mitra industri yang terhormat, bukalah pintu Anda lebih lebar lagi. Jadilah mentor, karena investasi terbaik Anda bukanlah pada mesin, tetapi pada
manusia. Karena di tangan kita semua, di dalam ekosistem SMK yang solid ini, masa depan Indonesia yang unggul bukan hanya sekedar mimpi. Mari kita siapkan, kita cetak, dan kita luncurkan generasi emas Indonesia dari gerbang sekolah menengah kejuruan ini. Dan percayalah, sinergitas kita akan mampu mewujudkan itu. Cita-cita Indonesia emas 2045 bukan isapan jempol ketika SMK bersama dengan mitra dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, serta didukung oleh masyarakat dan orang tua wali, serta siswa itu sendiri memiliki kesadaran untuk bersama belajar life learning, sebagaimana filsafat pendidikan yang menyatakan belajar tidak pernah berakhir. Maka generasi muda yang tangguh, generasi emas yang unggul dengan karakter Pancasila yang kuat akan menyongsong masa depan Indonesia menjadi Indonesia Jaya yang berperadaban tinggi, dan cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keniscayaan dan dapat kita wujudkan bersama. Insya Allah inilah ikhtiar kita semuanya. Mohon dukungan dan tetap semangat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.